Gimana setelah 2 hari perdagangan di bulan Mei ya? Hari pertama perdagangan bulan Mei setelah libur panjang berantakan marketnya ya. Terus kalau kita lihat juga hari ini ya belum membaik juga ya teman-teman ya. Mungkin sama-sama kita nikmatin aja ya. Selagi nanti marketnya mungkin gonjang-ganjing, sebenarnya ada chance kita masuk harga lebih bagus ya. Otomatis ya kalau seperti ini tergantung ya kita masih punya cash atau enggak. Makanya kalau bilang strategi paling bagus itu defensifnya pakai cash ya, ada benernya juga, karena once marketnya lagi turun nih kita bisa ngambil kesempatan untuk masuk harga yang lebih bagus ya. Nah sambil kita tunggu teman-teman yang lain ya, market memang berapa belakangan ini ya, bukan berapa belakangan ini, udah dari Januari itu sepi banget ya. Nah apalagi sekarang uncertainty-nya orang masih tunggu ya teman-teman ya. Apakah nanti the Fed itu akan menaikin suku bunga apa enggak 25 basis point. Tapi kalau dari view analis ya mungkin ada kemungkinan the Fed tuh naikin satu kali suku bunga lagi ya 25 basis point ya. Nah pertanyaannya what next? Apakah misalnya setelah overhang ini overhangnya udah kelar, let's say mereka naikin 25 basis points, what next? Kita masih punya another 6-7 bulan ya teman-teman ya, yang kita nggak bisa tahu nih. Even mereka bilang ini terakhir ya, sebenarnya sesuai ekspektasi kan kita berharap the Fed itu lebih tidak agresif naikin suku bunga. Tapi bukan berarti setelah itu ya udah kita nggak naikin suku bunga, tahu-tahu bulan 7, bulan 8, bulan 9 dia bisa bilang oh kayaknya kita harus naikin suku bunga. Ya masih susah untuk ditebak ya. Tapi anyway, kalau berdasarkan backtrack ke belakang ya teman-teman ya, kita misalnya 1 tahun itu punya jendela untuk entry itu sekitar 2 kali ya, kalau mau masuk the best entry atau semuanya pas bottom. Yang pertama itu waktu di bulan Mei, yang kedua itu September. Nah kalau teman-teman lihat backtrack ke belakang ya, selama 10 tahun ini sebenarnya bulan Mei itu kecenderungan setelah bulan Mei market itu mulai ada rebound ya. Kenapa ya? Market kan mulai peak-peaknya di Desember, terus mulai turun Januari, Februari, Maret, terus paling rebound lagi April, Mei drop lagi. Sebenarnya waktu paling bagus kita masuk ya waktu market lagi drop ya, waktu lagi jelek ya. Mungkin nanti Agustus akan ada drop lagi atau September ya. Berarti kita masuknya waktu bottom ya, Mei, September. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi kita lihat ya teman-teman, apakah kita masih ada kira-kira stock pick lain atau semuanya pilihan-pilihan stock pick yang masih menarik ya. Sebenarnya kalau dilihat ya, market ini karena ada Big Bang saja masih bisa bertahan ya. Apakah nanti kedepannya balik lagi komoditi atau balik lagi ke consumer, kita nggak tahu ya. Since tahun depan itu masih tahun politik ya, biasanya memang consumer pada jalan. Tapi yang kemarin-kemarin udah mulai jalan ya. Nah sambil kita lihat nih, kalau kemarin laporan Q1 udah kelar, terus dividen udah kelar. Nah mungkin yang tersisa di Q2 ini sebenarnya nggak begitu banyak event sih teman-teman ya. Nah kita tinggal lihat nih dari situasi globalnya sih sebenarnya. Oke, since hari ini Rabu ya, biasanya kita lebih banyak bahas soal technical sih teman-teman ya. Ya market rada sepi, tapi kan chance untuk masuk barang yang masih murah itu masih selalu ada. Oke, kita lihat sama-sama ya. Ya, kita lihat dulu dari ini deh, dari IHSG-nya dulu. Kalau kita lihat dari IHSG-nya memang kan sebenarnya masih ranging besar ya. Kalau teman-teman lihat di sini, sebentar, saya tutup dulu layarnya. Nah, kalau kita lihat dari sini sebenarnya dia masih belum kemana-mana ya. Kalau kemarin kita expect dia rebound dari sini, kejadian ya, masih IHSG sebenarnya masih ini ya, masih respect support dari yang pernah kejadian sebelumnya. Nah, hal ini sebenarnya kalau dilihat ya, IHSG sebenarnya kuat turun atau kuat naik ya. Kita bisa lihat dari low yang di sini ke low yang di sini ke low yang di sini. Ini bentuknya lebih ke round ya, mulai round ya. Sebenarnya tanda-tanda market kalau semuanya nggak kuat turun, itu berarti dia semakin lama semakin susah untuk buat new low ya. Ya, nanti coba kita lihat ya.
Nah sekarang kalau kita lihat yang nggak menarik apa sih yang jeleknya? IHSG ini kalau semuanya kita lihat ya, kemarin sempat shoot up ke atas, terus dia pullback lagi kencang. Artinya sebenarnya kekuatan naik dia sama kekuatan turun dia sama gede. Kalau seperti ini sebenarnya kita nggak bisa bilang market ini bagus pasti ya. Yang kedua, market ini masih uncertainty. Kalau tadi kita ngomong secara fundamental mungkin ada kenaikan suku bunga yang 25 basis point, atau kita bisa lihat market ini sentimen juga sekarang masih nggak begitu rame ya. Nah dengan adanya IHSG yang seperti ini sebenarnya even walaupun dia nggak naik ya, seenggak-enggaknya sekarang teman-teman bisa lihat nggak ada new low yang dia buat. Jadi seenggak-enggaknya kalau kita lihat IHSG ada chance naik ya, saya masih percaya IHSG masih ada chance naik ya. Mungkin kalau pullback ya ada sekitar gap area kecil di sini yang bisa dia tutup ya. Yang ini sih udah obviously nggak valid. Nah sekarang tinggal teman-teman lihat ya, harga kurang lebih di 6691 sampai 6697 ya kalau mau nunggu ini ya. Tapi kalau dilihat nih teman-teman ya, ini low, nggak ada low baru, terus ini nggak ada low baru. Jadi selama dia respect dari support yang 6739, harusnya kita masih baik-baik saja. Oke, coba ya kita lihat dari nih Antam Tins ya. Nah mungkin yang harus diperhatikan gini, karena marketnya sekarang seperti ini ya, result bagus itu biasanya dibuat sama orang-orang untuk sell on news, ataupun dia naiknya nggak begitu banyak ya. Tapi kalau jelek, market panisnya lebih dalam ya. Nah makanya kita harus hati-hati nih, market seperti ini orang-orang cenderung stay on cash, atau semuanya kalaupun ada yang bagus biasanya mereka lebih kayak oke, ini sustain atau enggak, atau semuanya ini jangan-jangan cuma ngeprank doang ya. Nah tapi kita lihat ya, kalau kayak Antam nih teman-teman ya, kalau secara overall kan resultnya lumayan ya. Nah apa sih yang bisa kita antisipasi dari Antam ini? Sebenarnya kita juga bisa ngelihat ya, bottom yang di sini atau support yang di sini mereka juga bisa respect ya. Tinggal apakah nanti mereka kan tutup gap-gap kecil yang di sini nih. Since di bawah itu ada berapa? 1895 ya. 1895 itu ada gap yang lumayan ya. Apakah nanti dia akan close di sini? Tapi kalau memang kita masih mau berharap dia turun, seenggak-enggaknya ada potensi dia respect dari gap yang di sini ya. Nah, mungkin teman-teman kalau masuk bisa berharap di sini, satu dia ranging, yang kedua dia ada pullback di sini. Berarti ada potensial dua skenario yang harus kita prepare untuk kalau masuk ke Antam ya. Tapi kalau dari ini Antam overall saya masih ngeliat ini masih oke ya. Kalau semuanya kita lihat dari Tins ini tren besarnya juga masih downtrend ya. Terus kalau kita berharap dia reverse, at this moment belum ada tanda-tanda dia reverse ya. Even kalau kita lihat di sini ya, kemarin sempat naik atau rebound, tapi dia respect dari supportnya ya, kemungkinan kalau semuanya kejadian di sini ya 1145 something, atau sebenarnya 50% dari retracement yang di sini itu bisa jadi target kenaikan dia. Jadi kalau semuanya pilihannya ke Tins, mungkin saya akan skip dulu. Mungkin saya lebih berat ke Antamnya ya. Nah, kalau Bumi ya ini juga teman-teman juga harus lebih aware ya. Bumi ini juga tunggu volumenya mana ya? Tunggu. Kalau kita lihat ya oke, wait. Ya, teman-teman bisa kelihatan ya, volumenya itu benar-benar beda waktu dari kemarin yang di tahun lalu Juli September ya. Nah, sekarang market kalau kita lihat ya udah satu call-nya turun ya, walaupun kemarin ada sentimen ya saling masuk segala macam. Tapi sekarang balik lagi nih teman-teman. Banyak sekali fundamental yang bagus, tapi secara share price-nya dia turun. Nah, otomatis kalau semuanya kita mau berharap kenaikan dari trading ya kita carinya dari share price ya. Nah kalau dari technical juga sebenarnya Bumi ini masih cenderung turun ya, masih belum ada tanda-tanda dia reverse. Jadi kalau semuanya kita masih punya ya, saya rasa depends teman-teman masih punya berapa persen floating loss-nya. Kalau floating loss sekitar 20%, saya rasa itu masih gampang untuk cari ya. Sebenarnya 25% untuk BEP itu masih lebih gampang. Nah strateginya ya mungkin ya teman-teman bisa kurangi dulu sih posisinya ya di sini ya.
Since satu, kalau kita lihat dari call price ya, call price, wait, nih kita lihat dari call price ya. Call price memang sudah mulai konsol ya di bawah. Memang di daerah support resist, tapi memang sebenarnya kita masih belum lihat ada tanda-tanda dia reverse. Walaupun udah ranging ya, which is kalau ranging itu masih lebih bagus ya. Tanda-tanda dia akumulasi biasanya, tapi sekarang belum ada reversal. Jadi mungkin kalau mau masuk ya, saya lebih percaya ke ininya ya, Antamnya daripada dua yang lain. Oke, kita lihat lagi apa yang menarik ya. BC, lumayan banyak ya yang tanya BC ya. Nah, kalau kayak gini juga saya cenderung skip sih teman-teman ya. Dia turun kencang gini, kalau kita mau nangkap pisau jatuh karena cuman lihat support yang di sini sebenarnya nggak gitu wise. Kenapa? Ini waktu dia turun, volumenya juga lumayan gede ya. Sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat ya, dari waktu di sini itu sebenarnya dia udah mulai buat lower high ya. Walaupun sebenarnya technical ini trennya masih valid ya. Dia belum break support, cuman power yang di sini terlalu gede. Kalau semuanya kita mau ngambil dengan posisi ini, berharap dia rebound, bisa aja. Tapi kembali lagi, powernya gede, volume lumayan gede, kita nggak pernah tahu, bisa aja dia break dari support terus dia mantul ke atas ya. Kalau memang teman-teman yang punya jiwa untuk oke, kita ngambil spekulasi aja, mungkin prepare untuk 1, 2, 3 entry sampai di bawah support ya. Potensi dia rebound pas di bawah support lebih besar daripada kita nunggu dia di support. Itu ya kalau semuanya untuk BC. Sebentar ya sambil jawab pertanyaan lain. MDKA. Nah, MDKA nih, ini sebenarnya satu saham ini biasanya pergerakannya lebih lambat ya. Kemarin kita sempat bahas sama Billy ya, sebenarnya MDKA ini potensinya sebenarnya masih bagus ya. Cuman kalau dilihat kemarin lebih menarik MDKA atau MBMA-nya. Kalau saya prefer MBMA-nya ya, MBMA-nya satu barusan IPO juga. Terus juga kita lihat ya, MBMA ini sebenarnya kan punya source yang paling gede terbesar kedua ya setelah Russia punya tambang ya. Yang berikutnya mungkin ada Inco yang di Sorowako itu ya. Nah, kalau dilihat memang by technical ini di daerah support ya. Kemarin waktu saya teman-teman itu sempat masuk di area bawah ya, manfaatin di sini area gap ya. Mungkin nah kalau kelihatan ya. Oke, kita buang dulu deh ini ya. Nah, ini nih ada darah gap nih dulunya sebelumnya ya, waktu sekitar bulan Maret ya. Nah, waktu manfaatin gap ke area, mungkin kalau kita ngomong area support resist itu jauh lebih wise dibandingkan sekarang kalau kita masuk karena lihat support ya. Nah, menurut saya kalau seumpamanya barang begini kita nggak bisa langsung simpulkan oh ini pasti dia double bottom ya, karena kalau dilihat candlenya udah mulai kecil ya, biasanya powernya nggak gitu gede. Nah, menurut saya kalau kita masuk ke sini mungkin lebih baik tunggu dia mulai ranging kecil lah atau mulai melambat ya. Kenapa? Bisa aja balik lagi kayak skenario yang tadi nih, bisa aja dia di bawah support nih. Terus dia naik ke sini. Nah, ini biasanya kalau di harmonic pattern namanya kayak shark pattern ya. Nah, mungkin teman-teman harus prepare sih area di bawah support. Apalagi market yang lagi di bulan Mei pada ini ya pada rata-rata turun ya. Bukan berarti Mei jelek ya. Menurut saya kalau pas turun good entry, good time untuk masuk ya gitu. Jadi kalau seumpamanya untuk MDKA, saya masih ngelihat potensi untuk di hold masih lumayan sih. Tapi entry-nya nanti saya sendiri nggak punya ya. Kalau MBMA-nya saya masih punya. Ya kurang lebih harga-harga sekarang, harga-harga IPO saya masih spek sih. Batas entry kurang lebih ya 5-7% lah. Ya, since marketnya nggak gitu gede, marketnya nggak gitu liquid. Sekarang bukan nggak gitu liquid, lebih sepi. Terus juga size daripada market kayak MBA ini lumayan gede juga ya. Oke,
teman-teman bisa lihat juga ya, kalau dari banks, saya selalu lebih suka Bank Mandiri ya, gitu ya. Bank Mandiri over BCA ya. Untuk sekarang kalau kita lihat Mandiri itu masih ada sisa gap kecil ya. Nah, kok bisa gap? Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Dari sini ke sini kan sebenarnya dia lompat ke bawah ya. Nah, gapnya lumayan gede dan semuanya belum ketutup semua ya. Asumsi nih, kalau saya masuk dari sekarang sampai dia closing gap di berapa 5450 itu masih ada sekitar 4%, nggak gitu gede ya. Tapi kalau duitnya besar, seenggak-enggaknya pegang barang yang lebih liquid itu jauh lebih nyaman ya biasanya kita. Jadi kalau Mandiri saya masih suka. Coba kita lihat bank lain ya. Bank lain ya mungkin kayak BBCA juga di bawah ada gaps ya. Saya prefer untuk tunggu di bawah sih kalau usul BBCA, walaupun gapnya masih jauh ya. Tapi kalau mau masuk mungkin ya 1, 2, 3 kali entry sih. Jangan digabrukin langsung satu harga ya, karena kita lihat ya dia pas pullback dari ranging trend yang di sini, terus kita masuk karena kita lihat udah mulai murah ya. Kalau untuk BBCA mungkin satu lagi apa, BBRI ya. Nah, BBRI ini mungkin lebih menarik sebenarnya daripada BCA ya, dan Mandiri sebenarnya. Satu bank lagi apa ya? Oh, ini BRIS. Nah, ini BRIS mungkin lebih menarik ya. Satu, secara tren ini clear dia masih uptrend ya. Walaupun yang terakhir trennya udah mulai pelan ya, tapi yang jelas dia belum break structure marketnya. Dia masih uptrend overall. Dan kalau kita mau batas ini cuma 4% ya dibandingin tadi ya. Kalau BMRI ya, BMRI aja upsize kurang lebih 4%. Sampai kalau kita mau closing gap seenggak-enggaknya, kalau dari BRIS ini 7% ya. Menurut saya jauh lebih menarik ini sih. Oke, Arto udah reversal nggak? Oke, bank digital. Ya, menurut saya belum reversal ya. Rebound yes, reversal belum. Karena apa? Overall trend masih downtrend. Kalau kita mau nangkep, nah ini nih yang saya bilang tadi, lebih baik ya kita itu prepare dia entry di bawah support. Ini kejadian nih. Kalau kita lihat chart pattern segala macam, saya nggak begitu suka sebenarnya. Karena cenderung orang lihat, oh ini bisa aja jadi double bottom nih. Terus mereka berharap naik ke atas. Yang sebenarnya kita harus prepare itu gimana kalau pas dia break dari support. Nah, seperti ini. Seenggak-enggaknya kalau kita masuk di bawah support, waktu dia rebound, itu kita masih bisa ngambil margin segini deh. Hal yang sama seperti ini nih. Oh, support. Terus kita sebenarnya bisa ngukur pakai Fibonacci lah, atau mungkin pakai harmonic pattern lah. Tapi kalau sebenarnya kita lihat, kalau kita prepare dia di bawah support pas market lagi jelek, pas dia lagi downtrend, chance kita ngambil waktu dia di lower low dan ngambil reboundnya jauh lebih gede daripada kita ngambil di support terakhirnya gitu. Itu ya kalau untuk Arto. Jadi kalau saya rasa kalau ngambil Arto harga-harga sekarang agak risky ya. Justru waktunya take profit sih harusnya ya. Jadi untuk Arto masuk entry sekarang saya skip dulu sih gitu. Oke, kita lihat Indi deh. Indi juga resultnya lumayan ini ya, nggak begitu bagus ya teman-teman ya. Terus juga kita lihat by technical sebenarnya pullbacknya lumayan kenceng ya. Dibandingin kalau teman-teman lihat pullback yang di sini, ini kan lumayan pelan ya. Kalau semuanya dia downtrend ya, ini kan pullbacknya lumayan kenceng nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Terus dia ada gap besar juga sebenarnya kalau kita lihat ya. Gapnya dari mana? Nih, dia closing di sini, terus gitu dia bukanya di sini nih. Otomatis ruang gap di situ menjadi target kenaikan sih. Nah, sekarang malah kita dapat dua area gap ya teman-teman ya. Di atas ada, di bawah ada. Nah, strategi yang kita perlu buat adalah nanti di sini dia mau ngapain? Dia bakal slowing down atau dia bakal muncul, atau sebenarnya ada reversal sign seperti apa yang kita harapkan. Untuk sekarang kalau kita masuk di Indi, menurut saya lebih risky ya. Kalau kita udah nyangkut di atas, mau average down juga mungkin belum saatnya. Apalagi kemarin kalau kita lihat
Coba sebentar saya lihat. Saya lupa dia punya result. Indi. Oh, oke, bukan jelek ya, tapi mungkin turun sih teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Dia punya reverse share turun ya, dibandingin tahun-tahun kemarin ya, 2022 pada gede-gede, tahu-tahu di 2023 Q1 172, bahkan jauh lebih kecil daripada average-nya dia di tahun lalu. Nah, itu mungkin kalau untuk Indi sih. MBAP ini nggak gitu liquid deh kayaknya ya. Nah, seperti ini nih, big gaps, terus dia turun ke bawah. Memang di daerah support ya, tapi menurut saya kalau mau masuk di sini sebenarnya ya, kalau dilihat dari dia punya fundamental, ini company not bad sebenarnya. Tapi sama ya, nih sebenarnya kan dia turun juga ya dari tahun lalu, turun 133 ya. Market apresiasi nggak gitu bagus, apalagi sekarang sama ya kayak tadi kita awal bicara, market bagus biasanya orang pada sell on strength sekarang ya. Tapi kalau jelek dipanis habis-habisan. Nah, mungkin harus ini dulu ya, stay away dulu deh. Adaro juga tuh, Adaro malah lumayan nih kalau teman-teman lihat ya, dibandingkan Q1 yang tahun lalu sebenarnya dia lebih besar ya. Memang turun dibandingin tahun lalu punya Q4 ya, tapi seenggaknya on average dia masih termasuk normal. Nah, mungkin yang bisa kita lihat kalau dari teknikalnya ya teman-teman, Adaro ini kan sebenarnya cenderung sideways ya. Teman-teman bisa lihat ya area sideways di sini. Mungkin kalau mau masuk, saya rasa di area 2800 itu entry point yang lebih masuk akal daripada kita masuk sekarang ya. Jadi kalau kita masuk trading sebenarnya paling enak tuh cari market yang lagi ranging, yang lagi sideways. Karena kita balik lagi ya, kita tahu sideways itu enak karena kita tahu atasnya, kita tahu bawahnya, kita tahu supportnya, kita tahu resistennya. Sehingganya kalau kita tahu resisten supportnya, kita bisa ngukur nih potensial risk sama reward yang bisa kita harapkan berapa. Nah, yang jeleknya nih ini, kalau kita masuk area sekarang, ini sebenarnya kalau kita decide ini rangingnya kita, dan ini sebenarnya masih ada di tengah-tengah nih 2940. Sebenarnya biarin aja sampai 2800 just in case dia ke bawah, barusan kita masuk. Perkiraan saya mungkin dia akan closing gap yang di sini ya. Nah, ini juga ada gap area nih. Teman-teman bisa mungkin lebih baik nungguin waktu dia di gap sini nih, 2770 2800 masuk di sana ya. Jadi itu entry point yang lebih masuk akal kalau untuk Adaro daripada kita masuk sekarang sih. Oke, MBMA sama ya. Kalau MBMA by fundamental sebenarnya dia chance jangka panjangnya masih ada. Tapi kalau kita lihat market sekarang juga lebih gampang panis barang-barang yang kira-kira nggak sesuai ekspektasi mereka ya. Nah, mungkin gini deh, kalau kita lihat 795 kan kemarin kan IPO-nya. Nah, hari ini low-nya 785 ya. Kalau misalnya besok dia nggak bisa bertahan di 795 atau close di bawah 785, mungkin teman-teman bisa batasin resiko. Saya sendiri kemarin sempat sih masuk ini, tapi saya sempat take profit waktu di 890 ya. Miss sih sampai berapa nih, 950-nya miss, tapi seenggak-enggaknya kalau kita take profit pas market lagi nggak gitu bagus ya. Next time waktu kita mau masuk lagi, kita masih punya confidence. Nah, kalau sekarang kita masuk di 795, karena kita kemarin nggak take profit sama sekali, kita jadi takut kan. Tapi kalau kita punya cash, kita mau masuk 795, seenggak-enggaknya harga sekarang dibanding IPO-nya 785 ke bawah ya, kita bisa batasin risk ya. Nah, itu sih kalau untuk saya, menurut saya MBMA ya. SMGR, semenan saya juga nggak begitu suka nih, masih downtrend gede gini ya, juga belum ketahuan berhentinya kapan, jadi mungkin skip dulu ya. Mungkin lebih baik Pegasnya sebenarnya. Pegas ini mulai ranging kan. Nah,
Seenggak-enggaknya kita lihat nih di bawah nih dia punya support sekitar 1320, mungkin kita bisa batasi di sana sih. Target kenaikan ya kurang lebih 1525 deh. Just in case dia turun ya 1:1 ya, hampir 1:1,5 lah ya, daripada dia punya risk. Tapi ingat ya, ini masih downtrend ya teman-teman ya. Kita nggak bisa asumsi dia pasti uptrend, sementara belum ada banyak katalis ya yang arah sini, walaupun memang di daerah-daerah support ya. Itu kalau untuk NBMA. BNGA nih juga lumayan nih, ada big gaps juga ya. Mungkin lebih menarik ini ya daripada saya masuk ke yang lain tadi ya, SMGR ya. Ini mungkin jauh lebih menarik, tapi harus teman-teman ingat ya, BNGA ini biasanya pelan, lemot gitu. Kadang-kadang kita udah nggak betah tunggunya, kita jual barusan di jalan. Nah mungkin harus diperhatiin itu sih. BBNI kemarin beberapa hari lalu barusan closing gaps ya. Mungkin menurut saya yang BBRI jauh lebih menarik deh daripada BBNI secara teknikal ya. Sama BBCA juga mungkin lebih menarik sih. MAPA, wah udah lama nih. Wah ini kenceng. Wah ini sih sebenarnya kalau udah kayak gini sih skip dulu ya, karena kemarin ya kalau kita lihat ya, ini dia buat jarumnya gede banget ya, volume gede. Saya skip sih kalau untuk ini ya Abdullah. Cari yang lain aja, since lebarannya udah kelar ya. Mungkin tunggu dulu deh. Kalau mau masuk sekarang minimal tunggu pas di bawah-bawah. Tapi kalau sekarang dengan pin bar ya, Pinocchio bar segini gede sih, saya skip ya. GPRA. Nah GPRA juga sama nih, hampir sama kayak tadi tuh ya. Ini apa tadi itu, MAPA ya. Mungkin kalau saya ini harusnya udah taking profit sih untuk sekarang ya. GPRA Adaro tadi udah dibahas. Bayan ini saham bagus, tapi lumayan mahal ya, 20.800 ya. Mungkin ya by technical sih dia pullbacknya belum buat new low ya. Tapi nah mungkin teman-teman harus perhatiin di sini. Nah saham-saham yang seperti ini nih, candle yang seperti ini sebenarnya nunjukin kalau dia sebenarnya shadownya lumayan panjang ya teman-teman ya. Mungkin kalau di sini teman-teman nggak kelihatan, tapi kalau kita lihat secara weekly ya, ini udah lihat nih teman-teman ya. 1 shadow, 2 shadow, 3 shadow. Oh sebentar. Ini aja biar lebih jelas. Nah ini dia buat shadow di sini. Dia buat shadow di sini, dia buat shadow di sini. Nah, sebenarnya tanda-tanda sebenarnya orang pada buang di sini ya. Atau orang-orang kalau udah lihat high di sini ya, biasanya orang pada takut ya. Takutnya apa? Nyangkut di atas kalau beli lagi ya. Mungkin teman-teman harus perhatiin ya. Kalau semuanya area-area sekarang 2205 bukan sebenarnya bukan good entry juga ya. Juga dia mulai kehilangan power ya. Kalau semuanya kita ngomong ngambil berapa persen aja ya masih bisa. Mungkin, tapi menurut saya kalau seperti ini nih shadow, terus apalagi kita lihat dari call-nya juga masih di bawah, belum bergerak naik ya, korelasinya harusnya kita lihat industri yang lain juga pada turun ya overall. Jadi mungkin harus hati-hati ya. Bisa aja sih masuk harga sekarang, mungkin jaga risknya di bawah sini ya. Itu kalau untuk untuk Bayan sih. ESA nih yang rada nyesek ya. Ya, ini juga ESA kalau teman-teman yang pakai supply demand ya mungkin ini area demand. Dia udah 1, 2, 3 gap, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ya 4 gap ya. Sebenarnya yang perlu kita temukan sebenarnya waktu dia benar-benar selesai turun ya, atau sebenarnya waktu dia benar-benar mulai ranging. Kalau hal sekarang kita mau masuk karena melihat fundamentalnya yang kemarin-kemarinnya bagus. Sebenarnya kalau teman-teman lihat ESA ini kan kemarin Q1-nya turun ya. Kalau nggak salah, saya sempat mention juga ya di Q1 tuh memang kan mereka ada maintenance juga ya. Otomatis selain amonianya memang turun, sebenarnya amonia turun udah dari kapan hari ya. Yang pertama sebenarnya kita harus lihat potensi Q1 turun karena dia punya maintenance ada.
Terus juga kita lihat pabriknya juga belum jadi ya teman-teman ya. Walaupun kemarin earningnya lumayan gede ya di akhir 2022 ya. Cuman kita lihat technical kan kelihatan banget nih ya. Jualan nggak ada power, nggak ada fight balik ya. Jualan nggak ada fight balik. Bahkan sampai sekarang nih dia udah ninggalin sekitar 4 gaps ya. Memang di area support, tapi sebenarnya kalau kita nangkep pisau jatuh nih, peluru kita mungkin harus ready kalau dia kejadian begini, lebih kencang lagi. Nah, yang bisa kita lihat mungkin ini, nanti dari size candlenya makin lama makin gede nggak? Kalau dia makin lama makin kecil, sebenarnya dia udah mulai slowing down. Nah, mungkin itu sih kalau hints-nya, kalau kita mulai dari ESA ya. Untuk sekarang, ya teman-teman kalau mau pegang fundamentalnya mungkin masih bisa. Berarti yang harus di trade off sama teman-teman adalah waktu tunggunya kita. Kalau semuanya kita masuk di sini karena fundamental, kalau lihat technical ya otomatis siapapun yang lihat downtrend kayak gini ya nggak menarik ya. Kalau untuk ESA ya. MTEL. Nah, kalau untuk MTEL ini juga sih model begini-gini nih nggak gitu suka sih saya, walaupun daerah support sih. Mungkin saya skip dulu sih kalau untuk MTEL ya. MDKA tadi udah. Nah, ini mungkin jauh mungkin lebih menarik ya ini CL. Ya, saya punya sih, cuman saya mau exit sih yang CL ya. Mungkin 328 saya exit. Kenapa? Nih, kita memang lihat ya, dia memang dari sebelumnya naiknya kenceng, terus di sini udah mulai pelan, swing yang terakhir mulai pelan, nggak ada perlawanan dari buyers. Terus kita juga lihat ya, udah mulai bergerak di bawah moving average ya, which is sebenarnya kalau dia kuat harus berhasil bertahan di atas moving average ya. Nah, tapi memang primary trend yang di sini sama dia belum break. Nah, kita kan nggak bisa asumsi kalau dia bakal naik terus nih. Tinggal apa katalisnya. Mungkin kalau kita lihat ya, coba ya, dia punya earning kemarin gimana? Earningnya sebenarnya not bad, walaupun turun ya. Tapi bisa kita bilang flat lah ya. Kita bisa ngomong not bad juga. Tapi kalau berdasarkan technical ya, pullback yang seperti ini biasanya nggak begitu bagus ya. Cenderung nunjukin kalau dia nggak kuat naik. Nah, mungkin itu sih kalau menurut saya NCL ya. Telkom nambah muatan oke nggak? Nah, sama nih, pullbacknya kenceng juga. Ya, tunggu deh, ada beberapa candle hijau minimal. Jadi ya, let's say besok ada 2-3 hijau. Atau menurut saya ya biasanya sekitar minggu kedua deh dari Mei itu market mulai rebound ya. Nah, mungkin di situ sih kalau teman-teman saya rasa mau masuk ke Telkom ya. Nah, biasanya berapa holding period 2-3 bulan, 2,5 bulan itu sebenarnya lumayan kelihatan tuh IHSG mulai rebound ya. Nah, sama ya kalau untuk Telkom saya masih nunggu ya. UNTR nih yang lumayan sakit ya. Dia udah berapa kali? 1, 2, 3 kali ARB ya. Udah dekat area support ya. Nah, gini-gini nih. Gap areanya sekitar 24% teman-teman. Cuman better kalian tunggu waktu dia mulai ada candlenya deh. Ini kan gak ada candlenya nih. Bener-bener lompat 1, 2, 3 ya. Tunggu dulu deh kalau UNTR ya. Menurut saya jangan terlalu gegabah untuk masuk pas barang ini. Kalau mau masuk lebih baik kita masuk telat daripada kita masuk kecepatan sih. Hill. Wah, ini kalau yang kemarin punya Hill ya udah ketawa-ketawa ya. Tapi menurut saya sih udah cukup sih naiknya ya. Kalau saya sih udah cabut ya harusnya ya. Kalau di stretch ya mungkin sekitar 3850, tapi menurut saya harus lihat sih teman-teman ya. Ini udah naik segini banyak. Orang yang beli di bawah udah mungkin pada jualan ya. Walaupun ini, nah mungkin key-nya adalah gimana nanti volumenya. Makin lama dia makin pelan atau enggak naiknya. Itu sebenarnya sama kayak sebenarnya kita pernah ngomong soal bir ya. Nah, ini nih kayak begini nih nggak pernah bagus ya. Lumayan banyak ya orang jualan ya, makanya dia buat shadow di atas. Terus kayak yang kemarin satu lagi apa ya, wine ya.
Nah, ini nih udah mulai ruwet kan, candlenya udah makin kecil, nah makanya dia turun. Jadi kalau menurut saya, once teman-teman nanti di hill ngeliatnya ada chance seperti itu ya, lebih baik udah mulai taking profit sih. ASA, ya saya suka ASA. Ya siapa tahu ya dapat 1450, 1435 gitu ya. Menurut saya kayaknya tadi Trimegah sempat ngeluarin ini sih. Sebentar saya lihat ya. Pakuwon, terus ada ASA. Mana ASA tadi? Harusnya ASA not bad sih. Oke, nanti coba deh kita lihat. ASA sih sebenarnya kita lihat ya. By technical juga dia belum break structure marketnya. Memang sih udah mulai warna-warni ya. Hijau merah. Nah, tapi yang harus kita jaga kan sebenarnya di mana sih? Support ini nggak boleh di break. Terus jangan sampai dia ganti structure market ya. Overall kalau dia turun ya siapa tahu dapat 870 lagi, 850, 860 ya kita boleh masuk untuk spek ya. Seenggak-enggaknya kalau kita konservatif sampai 1000 harusnya masih bisa dapat. Kalau dari ASA mungkin apa ya, biasanya kalau orang bilang ASA orang cari laggardnya mungkin di ASLC-nya. ASLC-nya mungkin masih bisa teman-teman lihat sih, dia belum gerak juga ya. Terus juga dia udah nggak ada new low juga, structure marketnya overall downtrend, tapi secondary trendnya udah mulai structure marketnya rubah, ganti ya, mungkin harusnya ada chance juga ya. BSDE ini lumayan menarik sebenarnya ya. BSDE di 1035 mungkin kalau mau coba untuk entry point, jaga risknya mungkin di 990, risk sekitar 4% ya, rewardnya mungkin sekitar 1/2, 1/2,5 harusnya. Dengan structure market yang seperti ini sebenarnya lumayan sehat ya, dia belum ganti structure ya, terus juga dia lumayan round ya. Biasanya kalau orang-orang lihat round ini seenggak-enggaknya kenaikannya tuh sebesar roundnya ini. Jadi asumsi kalau dia sampai 1210, tapi kita kalau sampai terlalu tinggi atau sampai resisten ini kadang-kadang nggak kena. Jadi saya coba diskon sih sampai 1140-an, 1145, siapa tahu kena ya. Seenggak-enggaknya tuh 10% kita masih bisa masih bisa nikmatin ya kalau pas dia naik ke atas. PTBA kayaknya kalau PTBA saya cenderung skip ya. Ini 1, 2, 3 ini lumayan nih, ARB berapa kali juga nih, mungkin tunggu di bawah ya. Daripada PTBA nya mungkin lebih menarik ini sebenarnya Doitnya kalau dia pullback lagi ya. Tapi ya pas market seperti ini ya teman-teman coba buat trading dulu aja ya, tunggu overhangnya kelar, tunggu orang-orang confident levelnya lebih tinggi. Seenggak-enggaknya kita masih bisa dari sana barusan kita decide kita mau lebih agresif atau enggak. PTBA, aduh kalau ADMR sih saya skip dulu deh, belum mau ini dulu deh. Kalau ADMR belum menarik sih. Awan ini agak susah nih. Kalau awan mau masuk sekarang ya, saya nggak mau nih. Di sini orang-orang mungkin udah pada jualan udah berapa kali nih ya. Secara psikologi berapa persen nih naikannya. Saya cuma takut kalau masuk sekarang kita beli dari orang yang mau jualan. Tower sebenarnya lumayan ya, by structure market dia ada pullback ya, walaupun lumayan kenceng pullbacknya. Seenggak-enggaknya kalau sebenarnya kita coba 965, let's see risk and rewardnya berapa nih. 9%, taruhlah di sini 1/1, terus 6%, seenggak-enggaknya risk 6%, upside kurang lebih 9%. Ya kalau semuanya kita mau lebih ini 10% lah masih bisa ya, menurut saya masih lebih menarik ya, lebih menarik daripada yang tadi ya. Tower sih boleh, tower oke, coba kita masukin watchlist tower. BNBA enggak sih, downtrend masih ya. Telkom kayaknya tadi sempat bahas ya. Telkom ya tadi sudah sempat bahas.
Apa yang kemarin kita bahas sama Billy ya, Jasa Marga ya, Jasa Marga mungkin masih oke juga. Ya, agro saya suka juga berdasarkan teknikal. Tapi otomatis entry-nya nggak sekarang ya. Kalau pas masuk di 390-an, di 440-an mungkin saya coba exit ya. Karena saya nggak pernah tahu di neckline ini bakal ada break atau enggak. Tapi kalau dia break ya kita masuk lagi. Seenggak-enggaknya kalau masuk sekarang nih, berarti upside-nya kita kan cuma tinggal sampai 440-an. Tanpa without knowing dia bakal break dari neck itu enggak ya, atau dari resisten yang terakhir atau enggak ya. Jadi mungkin itu sih kalau consider saya. Ini yang lebih menarik nih kalau dari, nah ini thank you kok sudah ngomong soal wins ya. Menurut saya sih harga sekarang sebenarnya good entry price ya. Kalau dia dari rebound, seenggak-enggaknya kalau kemarin kita bahas ya, oil ini kan lebih ke structure ya. Mungkin orang-orang sekarang nggak semuanya sadar ini memang structural. Tapi lebih dari itu orang-orang lebih takut untuk masuk sih, lebih hati-hati banget kalau masuk. Nah mungkin kalau kita lihat yang sesuai fundamentalnya kemarin, kalau kita lihat dari Wintermar ini kan kontraknya dia itu sebenarnya memang dia membatasi kontrak jangka panjang ya. Kontrak jangka pendeknya supaya apa? Just in case memang nanti ada kenaikan dari sewa kapalnya dia, otomatis kontrak yang baru itu kan dia bisa kasih harga atau rate yang lebih tinggi. Kalau semuanya kita di kontrak 6 bulan, tapi nanti waktu kenaikan harga sewanya itu lebih tinggi, otomatis kan kita nggak bisa menikmati marginnya. Nah sebenarnya Wintermar ini kemarin kalau dari manajemennya ngomong harga sewanya udah naik sih sekarang ya. Nah mungkin kita bisa lihat ya, satu dia udah secara structural oils akan problem. Yang kedua dia dapat bonus dari kenaikan harga kontrak ya, harusnya secara fundamental dia nggak ada masalah. Secara teknikal juga sebenarnya kita masih tunggu pullbacknya kan. Nah, sekarang sih kalau mau masuk entry pertama ya 306 mungkin masih oke ya kalau dari Wintermar ya. Raja kemarin sih sudah sempat ya dibahas sama Billy ya, naik kan hari ini ya. Ya gap area 1055, kalau semuanya teman-teman mau ngambil pas ranging ya 1055 mungkin target entry target exitnya paling deket ya. Siapa tahu kalau memang dia naik sampai resisten ya 17%, tapi kalau semuanya sampai sekarang ya kalau pas dia ke bawah 975 itu sekitar 7% lah. Apakah sekarang telat? Ya menurut saya kalau masuk sekarang ya lumayan telat. Kalau 945 kita masuk masih oke. Kalau harga sekarang sih harus hati-hati ya. Indo memang kemarin sempat ada volume lumayan gede ya teman-teman ya. By technical dia ini ada gap area, terus juga yang harus diperhatiin volumenya sebenarnya. Volumenya ya. Kalau masuk di sini harus diingat ini bukan barang yang liquid sih. Jadi kalau semuanya masuk kebesaran takutnya nggak bisa keluar. Tapi kalau masuk sekarang sebenarnya ada banyak barang lain yang mungkin lebih menarik daripada Indo. BBCA ya tadi udah dibahas juga sih, kalau pas dia ada chance masuk di gap areanya 8.500 8620 seenggaknya duit lebih gede kita lebih comfortable ya masuk di sini ya. GJTL, nah ini nih kalau gap gede terus abis gitu dia mulai buat doji kayak gini, undecision ya, harusnya teman-teman udah pada taking profit sih. Kalau mau masuk sekarang takutnya ketinggian. Klipan Finance, nah ini juga lumayan tinggi udah sih. DILD, wah ini sih barangnya Pak Lokeng Hong semua ya gitu ya. Nah DILD sebenarnya saya lumayan suka sih, tapi mungkin kalau cari yang lebih ini ya, yang lebih agresif, saya lebih suka di modern landnya sih. Unik, no, ini downtrend sih. Kalau NCKL hampir sama ya. Ini masih IPO baru, belum kelihatan jelas dia punya ini ya.
mungkin saya skip juga kalau yang CKL. INKP ya, kalau saya lihat dari tekimnya kan sebenarnya masih nggak gitu oke ya. Terus INKP-nya juga harusnya satu company yang nggak beda jauh ya. Kalau kemarin kan kita lihat apa ya dari tekimnya dari forex ini ya loss-nya ya. Nah mungkin akan sama INKP. Tapi overall kita lihat ya, dia masih downtrend. Terus juga dari secondary trend-nya nggak kuat naik sebenarnya. Ya skip dulu deh gitu. Dharma mungkin saya prepare untuk taking profit. Saya punya Dharma ada berapa? 67% ya profitnya ya. Tapi kalau harga sekarang masuk sih skip sih. Saya sebenarnya udah cari untuk exit points. Hill tadi udah dibahas. SMDR kali belum ya. SMDR masih wait and see dulu. Saya kalau SMDR Pokis lu, waduh. MNCN juga masih downtrend. Terus kalau dilihat dari ini film lumayan ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat dia naik, dia turunnya kenceng, dia naiknya juga kenceng ya. Kalau pullback harga sekarang, kalau ini kejadian sampai 2-3 hari ya mungkin harus hindarin dulu sih. Takutnya di pullback terlalu dalam ya. Kalau kedalaman pullbacknya nanti kita mau recovery untuk masuk lagi itu sebenarnya untuk BEP kita masuk pun cuma untuk kita punya entry akhirnya ujung-ujungnya bukan profit, carinya cuma BEP sih gitu. ASI ya ini ada gap area, mungkin tunggu di gap aja deh atau pas dia pullback lebih dalam deh, siapa tahu nih ya kurang lebih dia di 6.300-an lah masih bisa dapat. Breeze tadi udah bahas. Jaya juga, wah ini udah telat kalau gini. Tunggu sebenarnya tunggu aja pas entry point pas dia di bawah ya, kurang lebih di bawah 2100 mungkin kita bisa coba untuk entry sih. Cars saya masih punya. Saya masih ngeliat dia ranging ya. Sehingga enggaknya kalau ranging ini ada 2 gap area sampai 100 lah, let's say dari 80 sampai 90-an sebenarnya lumayan berapa 11% ya untuk ini ya Cars. Halo Bernard, wah telat lihat kamu nih. TPMA-nya mungkin saya skip dulu. MTMH ya ini mulai ini juga belum menarik sih. Asus juga saya belum tertarik sih. Saya nggak begitu suka sih fundamentalnya. BRPT ya udah mulai telat sih kalau masuk sekarang ya. BMTR waduh ini juga lumayan ya, oke lah kalau memanfaatin dia punya ranging ya mungkin masih boleh sih. Amar lama nih nggak ada yang singgung Amar ya. Nggak juga kalau Amar. Wins tadi udah ya. Overall main banyak kejawab ya. Asus ICBP. Nah sebenarnya ICBP not bad ya. Cuman ICBP juga tahu pelan ya. Kalau harga sekarang masuk sih saya nggak mau ya. Tunggu di bawah deh kalau ini. IBBP buat IBB atau INDF ya. Apalagi INDF nih udah begini skip dulu deh. Takutnya orang jualan malah kalau masuk sekarang. KLBF sebenarnya not bad sih, tapi enggak deh kalau KLBF. Saya lebih suka Sido sebenarnya. Sido tuh lumayan ya, mantul ya. PSSI, nah ini bandarnya bukan ini ya, harus panggil orangnya ini. Skip dulu kalau ini. Avia overall downtrend. BTPS juga downtrend. Medco juga saya masih belum mau masuk sekarang sih, tunggu di bawah aja ya. Ya, tunggu di 890-an lah. Siapa tahu bisa dapat ke sana. Dian
Udah telat dong kalau masuk sekarang, Dian. Saratoga, downtrend, skip juga. Harta. Ya, ini udah mulai ranging ya, udah mulai pelan ya. Takutnya power untuk naiknya udah mulai hilang. Kalau saya pribadi, saya suka ini ya, saya suka CPO. Terus mungkin ini ya, satu lagi Gosco ya, harusnya risk and rewardnya masih oke. Terus kalau untuk yang kemarin saya bilang, kalau nggak model ayam-ayaman gini, saya lebih suka yang Dewi-nya ya. Memang lebih kecil, nggak gitu liquid, tapi seenggak-enggaknya structure marketnya jauh lebih clear sih. Well, wah nggak kerasa ya, udah mau 1 jam ya. Oke. Nah anyway, teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat ya, pas market lagi nggak gitu jelas, ini lebih baik kita mungkin lebih jangan terlalu agresif dulu ya. Nah mungkin teman-teman bisa alokasikan dulu nih. Kita kalau nggak ngerti mau kemana, mungkin masukkan ke bonds juga sebenarnya bukan investasi yang jelek ya. Since bond ini sebenarnya yieldnya tuh makin lama makin turun ya. Jadi kalau masuk sekarang nih, kalau nanti yieldnya makin turun, berarti masuk sekarang ini kita dapat yield yang lebih bagus. Nah mungkin teman-teman bisa parkir ke sana juga, atau teman-teman juga bisa alokasikan dulu, parkir dulu ke reksadana ya. Since sebenarnya reksadana kita bisa lihat ya, tahun-tahun ini sebenarnya lumayan banyak ya. Mulai tahun kemarin lumayan banyak ya, mulai yang aktif ke reksadana, karena tahun-tahun sebelumnya udah pada loss, terus kira-kira kalau loss terus gimana ya, mereka mulai coba atau taruh ke reksadana. Mungkin teman-teman boleh coba di sana juga. Nah kalau kita lihat dari awal pembicaraan tadi, sebenarnya kan reksadana, kapan sih waktu paling bagus masuk reksadana? Waktu market lagi jelek, itu sebenarnya waktu paling bagus kita masuk reksadana. Nah menurut saya dari data yang kemarin kita coba compile ya teman-teman ya, sekitar Mei minggu kedua kita punya holding period 2-3 bulan, itu sebenarnya returnnya lumayan besar ya. Nah untuk produknya apa, nanti mungkin teman-teman bisa discuss sama kita atau sama Jogi ya, bisanya ya, nanti waktu pas sesinya Jogi sama Billy. Oke. Anyway, thank you buat teman-teman yang udah stay tune terus ya di IG Live kita. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Mungkin besok sesinya Tere atau sama Glenn ya. Mungkin hal-hal yang belum sampai kita bahas nanti akan dibahas sama Tere. Oke, see you. Thank you buat teman-teman ya. Thank you.